Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Saya kuliah di Universitas Labuhan Batu. Saya prodi biologi semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi genetik yang berjudul sintesis protein. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses sintesis protein, yaitu dimulai dengan pertama yaitu ada tahapan transkripsi dan kedua ada tahapan translasi. Saya bahas satu persatu, yaitu pertama tahap transkripsi. Transkripsi pada tahap ini secara umum diterjemahkan dengan arti proses pembentukan RNA-M. M itu adalah messenger, dan ada juga yang menyebutnya RNA duta. Bagaimana proses transkripsi? Saya gambar terlebih dahulu dengan sederhana. Ini adalah DNA yang nantinya akan digunakan dalam proses transkripsi. Pada proses transkripsi yang nantinya akan dihasilkan yang dinamakan adalah RNA-M atau RNA messenger. Ini adalah RNA-M. RNA-M bagaimana prosesnya? Jadi pada tahapan ini ada yang dinamakan dengan yaitu pertama enzim RNA polimerase. Di sini RNA polimerase ialah poin 1. Poin 1 yang diawali dengan pada tahapan ini. Nanti fungsi RNA polimerase ini yaitu pertama membuka rantai DNA dan kedua membuat RNA. Jadi RNA polimerase ini akan bergerak ke arah sini sehingga membentuk RNA-M. Tahap ini ada dua bagian, yaitu ada yang namanya promotor dan kedua ada namanya terminator. Di manakah posisinya? Promotor letaknya ialah di titik awal transkripsi, dan terminator ialah di titik akhir transkripsi. Sini letaknya, sini terminator, sini promotor. Jadi setelah RNA polimerase ini sampai pada terminator, bergerak ke arah sini, maka RNA-M ini akan selesai dibuat sehingga terbentuk yang dinamakan dengan proses transkripsi. RNA-M yang terbentuk yang nantinya akan dibawa ke sitoplasma. Pada kedua yang akan terjadi adalah proses translasi, yaitu penerjemahan RNA-M kode genetik. Akan dibawa RNA-M menjadi asam amino. Bagaimana prosesnya secara singkat? Proses pembentukan translasi nanti ada yang dinamakan dengan ribosom, yaitu ribosom subunit kecil dan subunit besar. Gambarnya ini ribosom subunit kecil
singkat aja. Dan ini ribosom subunit besar. Proses ini dimulai dari tahap pertama, yaitu dimulai dari RNA-T yang membawa asam amino metionin akan menempel di ribosom subunit kecil. Yang perlu diperhatikan pada asam amino metionin ini, jadi tahap awal akan diawali dengan asam amino metionin. Asam amino metionin ini dikodekan dengan kodon AUG. Jadi jika ada kodon AUG ini, maka baru dimulai proses translasi. Kemudian di sini nanti ada RNA-T. Ini dia yang akan membawa asam amino yang dinamakan metionin. Akan dibawa ke ribosom subunit besar. Ketika RNA-T sudah masuk ke ribosom subunit besar, maka tahap selanjutnya yang kedua ialah RNA-T akan melepas asam amino yang dibawanya. Kemudian setelah asam amino dilepas, maka akan masuk ke RNA-T dan keluar dari ribosom subunit kecil. Dilanjutkan yang ketiga, asam amino yang lain yang membawa RNA-T masuk lagi ke ribosom subunit kecil terus menerus sehingga nanti akan terbentuk asam amino yang bergandengan nantinya membentuk polipeptida. Kapan proses translasi ini akan berakhir? Proses translasi akan berakhir jika ada codon stop yang terdiri dari UGA, UAA, dan UAG. Jadi nanti di dalam penerjemahan kode genetik proses sintesis protein ketika ada UGA, UAA, dan UAG, maka proses sintesis protein ini akan berakhir dan tidak boleh dilanjutkan lagi.